selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa, tetesan air mata, waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia. Yesusku. Selamat pagi bagi kita semua. Mari kita bersyukur Tuhan memberikan kesehatan dan kekuatan bagi kita bangkit dari tidur kita. Dan ketika kita akan memulai aktivitas kita, mari kita pertama sekali menyerahkan hidup kita dalam tuntunan Tuhan. Kita akan mendengarkan siraman rohani di pagi hari ini. Terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk berkat yang telah kami terima di pagi hari ini. Dan kami akan memulai aktivitas kami, perbekali kami dengan firman-Mu. Karena firman-Mu adalah pelita dan tongkat dalam kehidupan kami. Dalam Yesus Kristus. Amin. Siraman rohani di pagi hari ini diambil dari kitab Ratapan 2 ayat 17. Tuhan telah menjalankan yang dirancangkannya. Ia melaksanakan yang difirmankannya, yang diperintahkannya dahulu kala. Ia merusak tanpa belas kasihan. Ia menjadikan si seteru senang atas kamu. Ia meninggikan tanduk lawan-lawanmu. Allah yang setia pada firman-Nya. Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebutan history is God's story atau sejarah adalah cerita tentang Tuhan. Ya, sejarah adalah pengalaman dan peristiwa yang terjadi dan yang kemudian diceritakan sehingga menjadi peringatan, teguran atau peneguhan terhadap masyarakat atau bangsa agar belajar dari peristiwa dan selamat menuju tujuan. Fakta mengatakan sejarah menceritakan baik peristiwa suka dan duka, sukses atau gagal dengan berbagai kejadian, serta mempercayai ada Tuhan yang berada di atas semua yang terjadi dan yakin ada Tuhan dalam peristiwa tersebut. Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, demikianlah dengan sejarah umat Tuhan yang berada dalam pembuangan Babel, yang mengalami murka Allah. Tatkala Tuhan murka, tak ada seorang pun yang selamat. Ibarat ungkapan, lupa kacang akan kulitnya. Demikianlah umatnya yang menjadi lupa dan melupakan berkat Tuhan. Kendati sudah diperingatkan, namun tetap menolak Tuhan sehingga umat yang disayangi dan dihususkannya dibinasakan oleh musuh. Ratapan 2 ayat 1-17 merupakan hukuman pada umatnya. Namun pada ayat 18-22 merupakan peringatan dan himbauan agar umat berbalik pada Allah, karena Allah tetap mengasihi umatnya serta tetap setia atas janjinya sebagaimana dinyatakan dalam firman-Nya. Untuk itu saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari melihat makna dalam siraman rohani pagi hari ini. Pertama, Allah mengatasi dan berkuasa dalam semua peristiwa hidup. Untuk itu mari mempergunakan waktu dan kesempatan yang diberikan Tuhan, sehingga cerita kehidupan yang kita jalani adalah cerita kita bersama Tuhan. Karena cerita kita atau cerita keluarga kita atau pekerjaan dan jabatan adalah waktu dan kesempatan yang merupakan bagian kecil dari cerita yang berkaitan dengan sejarah kehidupan kita. Apakah itu suku, bangsa, marga, puak, atau negara, dan sebagainya. Sejarah kehidupan kita bersama dengan Tuhan yang memberikan waktu dan kesempatan bagi kita. Biarlah cerita hidup kita menjadi cerita kemuliaan bagi Tuhan. Yang kedua, mari memaknai perjalanan hidup kita dengan suka dan duka yang kita alami adalah merupakan bagian dari penyertaan Tuhan yang tetap setia pada umatnya. Ya,
Firman yang disampaikannya menjadi penuntun dan pedoman menjalani arah dan tujuan perjalanan hidup. Sebagaimana firman-Nya mengatakan, firman-Mu adalah pelita dan tongkat dalam hidupku. Firman-Nya menjadi jawaban dan jaminan hidup kita, baik ketika mengalami peristiwa suka dan duka, serta menghadapi dan mengalami pelbagai ragam peristiwa dalam hidup ini. Yang pasti, bagi orang percaya segala sesuatu terjadi tidak pernah di luar kendali Tuhan. Tepat seperti ungkapan yang sering didengar, yaitu manusia berencana namun Tuhanlah yang menentukannya. Yang ketiga, untuk itu mari hidup dalam rancangan Tuhan dan menjadi rancangan yang terbaik. Mari hidup dan dihidupi firman-Nya serta mari jalankan perintah-Nya yang menuntun pada tujuan keselamatan hidup. Biarlah firman-Nya berkuasa atas hidupmu, yang meneguhkan serta mengingatkan, sehingga hidupmu senantiasa diselamatkan dan senantiasa bersukacita dan bersyukur kepada-Nya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami ucapkan atas firman yang telah kami dengarkan di pagi hari ini, yang mengingatkan dan memampukan kami untuk tetap setia kepada firman-Mu, karena firman-Mu menjadi pelita dan tongkat dalam kehidupan kami. Dan biarlah kiranya kami tetap yakin dan percaya pertolongan Tuhan indah pada waktunya. Kendati kami mengalami suka dan duka dalam hidup ini, tetapi segala sesuatunya itu kami serahkan kepadamu dan memohon tuntunan-Mu, sehingga kami dapat berjalan dan mengikuti kehendak-Mu. Dan untuk satu hari ini ke dalam tangan-Mu kami serahkan seluruh jiwa raga kami. Tuhan memberkati kami dengan segenap aktivitas, pekerjaan, perjalanan, pemikiran, perkataan, atau perbuatan kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Tuhan berkati saudara-saudara kami yang di dalam sakit, yang di dalam derita, yang di dalam duka. Dan Tuhanlah yang memberikan kekuatan dan peneguhan. Dan untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun dan berulang tahun pernikahan, Tuhan ajari dan tuntun mereka dalam mengucap syukur atas berkat-berkat yang telah Tuhan berikan. Terpujilah nama-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai-Mu. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus, tetap kita setia pada firman-Nya dalam melakukan aktivitas satu hari. Tuhan memberkati. Shalom.